Anda kan harus menguasai resep obat ya. Kalau nggak paham obat-obatan, nanti bagaimana meriksa pasien gitu kan. Nah, demikian pula ketika Anda nanti kedatangan klien datang kepada Anda minta solusi dari permasalahan, Anda aduh bingung saya pakai teknik apa ya, bingung gitu. Kalau tidak tahu teknik konseling, bisa jadi nanti yang dikasih solusi atau ada klien Anda nanti bisa jadi tambah parah masalahnya. Contoh sederhana nih ya, ada seorang perempuan datang kepada Anda. Dia bercerita kalau dia baru saja diputus pacarnya. Ya, diputus pacarnya ini, dia kan nangis-nangis ya. Terus dia bercerita bahwa pacarnya itu sudah pernah melakukan hubungan badan dengan dia. Ternyata dia itu nikah dengan teman sahabat dia, sahabat si perempuan ini. Saya harus bagaimana ya, saya sangat patah hati misalnya gitu ya, saya putus asa Bu, pacar saya sudah mengkhianati, dia nikah dengan sahabat saya, tapi sebetulnya yang membuat saya sakit itu sangat sakit hati karena kami sudah pernah melakukan misalnya gitu ya, hubungan badan, hubungan suami istri, dia sudah mengambil semuanya dari saya. Nah kalau Anda nggak tahu teknikal saya pasti jawabannya cenderung begini, makanya dengan itu kalau pacaran jangan begitu. Ingat Allah, kalau Anda seperti ini nanti bisa kalau seperti ini kan malah tambah dan ya klien tambah nangis-nangis, padahal dia kan datang kepada kita untuk minta solusi biar bisa kembali semangat hidupnya, bisa kembali ke ajaran Islam, bisa bertaubat kan gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu teknik konseling ini jadi gitu cenderungnya. Termasuk ada sebuah hadis ya, saya nggak apa hadisnya, tapi ini Rasulullah SAW mempraktekkan teknik konseling dengan baik. Rasulullah ini kan beliau konselor, ya kan, sahabat-sahabatnya kan sering konsultasi semua permasalahan kepada beliau. Nah, ketika suatu ketika ada seorang sahabat, saya redaksi hadisnya lupa ya, yang intinya saja ya, datang kepada Rasulullah, kemudian sahabat ini bercerita, ya Rasulullah, saya ingin menzinai seorang wanita, bagaimana menurut Anda? Nah, kalau Rasulullah ini nggak menerapkan teknik konseling, kan dia atau kalau kita ya dimintai pendapat ya, jangan nanti kamu dosa gitu kan. Tapi Rasulullah nggak pakai teknik konseling beliau. Rasulullah jawabannya apa? Coba bayangkan, seandainya wanita yang akan kamu zinai ini adalah adik perempuanmu, atau istrimu, atau anak perempuanmu, atau saudara perempuan, atau ibumu sendiri gitu. Kemudian ada laki-laki lain yang punya pikiran negatif terhadap istrimu itu, atau anakmu itu, atau adikmu itu, atau saudaramu, atau bibimu gitu, ingin menzinai dia. Terus apa pendapatmu? Apa gimana perasaan kamu ketika ada seorang laki-laki yang ingin menzinai perempuan yang tadi disebut itu ya, yang harus dibayangkan sebagai istrinya atau anaknya itu. Terus si sahabat itu menjawab, ya saya sangat marah, saya nggak terima kalau istri saya misalnya, kalau anak saya itu atau adik perempuan saya sampai dizinai oleh laki-laki itu, saya pasti akan membunuhnya kan gitu. Nah, begitu pula perempuan yang ingin engkau zinai itu pasti dia punya ayah. Bagaimana perasaan ayahnya? Perempuan yang ingin engkau zinai itu pasti punya kakak atau adalah seorang adik gitu dari laki-laki. Bagaimana perasaan dia kan gitu ya. Nah, akhirnya hasil apa? Si sahabat tadi tidak jadi menzinai perempuan dan sadar. Nah, kalau dalam pendekatan behavioral ini namanya teknik imagery. Teknik imagery itu membayangkan, disuruh bayangin. Coba kamu bayangkan seandainya kamu. Nah, akhirnya kan ini bisa berubah tingkah lakunya. Gitu. Itu namanya teknik dari salah satu teknik dari pendekatan konseling. Jadi teknik pendekatan konseling ini adalah salah satu cara bagaimana jika nasihat itu nggak mempan atau nggak mungkin diberikan, ya kan? Kita konseling itu ada dua macam sebetulnya. Direktif langsung, ya, dengan cara menasihat langsung, ngomong kamu itu harusnya begini, jadi anak yang baik, rajin sholat, rajin ngaji. Tapi biasanya pada umumnya
manusia itu kalau langsung dinasihati ya pintar banget sih, sok-sokan banget sih. Nah, kita kan harus pakai pendekatan konseling, bagaimana cara mengubah tingkah laku, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tanpa menyinggung klien. Intinya memandirikan klien agar bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, tentunya dalam koridor agama begitu. Nah, saya bahas dulu nih biar waktunya nggak terbuang ya. Nah, kita belajar berapa pendekatan ya? Ada psikoanalisis, ada client center, ada humanistik, gestalt, reality counseling, kemudian REBT, behavioristik, threat and factor, analisis transaksional. Ada 9 ya. 9 itu sebetulnya masih kurang, tapi kan waktunya nggak cukup ya untuk membahas semua. Nah, 9 ini paling nggak bisa menjadi modal dasar teman-teman untuk melakukan proses konseling. Nah, saya akan bahas satu-satu. Yang pertama, intinya aja ya, psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis itu titik fokusnya pada masa lampau. Nah, masa lampau artinya kalau pendekatan psikoanalisis silakan teman-teman bisa menggunakan semua kata-katanya. Mau pakai kata-katanya mengapa, bagaimana atau apa, apapun boleh. Karena psikoanalisis ini orientasinya masa lampau. Jangan-jangan masalah yang dihadapi sekarang itu karena imbas dari masa lalu. Nah, itu. Di dalam psikoanalisis ini ada yang namanya libido. Libido itu energi, baik energi positif maupun energi negatif, dan itu harus disalurkan sebagaimana hukum kekekalan energi. Silakan. Salam. Hukum kekekalan energi mengatakan energi tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat diciptakan ya kan, tapi berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Kita kan juga begitu, punya energi dan bisa mendapatkan energi. Misalnya kita lagi dimarah-marahi oleh pimpinan kita, nah atau ibu kita atau bapak, secara tidak langsung atau secara langsung kita kan ikutan marah, sedih, kita dapat energi ya. Itu harus disalurkan, nggak bisa dipendam jadi penyakit. Misalnya saya dipendam aja, itu nggak boleh. Nanti akan menjadi sebuah baik penyakit psikis maupun fisik. Contoh, ada kasus nyata, saya nggak usah sebutkan siapa, saya jelas bukan teman-teman Anda ya. Nah, ada kasus seseorang pernah dibully di pondok. Nah, sejak di pondok itu selalu dibully oleh temannya. Tidak hanya oleh 1-2 orang, tapi ada pemimpinnya yang suka bully itu. Nah, si korban ini merasa dendam, terutama terhadap pemimpin yang suka membuli dirinya. Nah, singkat cerita, akhirnya dia lulus dari pondok. Nah, si yang pernah membuli ini dia udah sadar akan perbuatannya, kemudian minta maaf kepada yang dibully selama beberapa tahun itu. Nah, secara lisan si korban ini memaafkan, ya saya maafin, karena kan dia itu anak kiai, sebetulnya dia dibully kan anak kiai. Dia tahu agama betul ya, bahwa kita itu harus memaafkan gitu kan. Ini nggak apa-apa, sudah saya maafin, tapi dalam hati nggak dimaafin, dia masih simpan dendam gitu. Nah, jadi ketika ingat peristiwa itu, tiba-tiba sesak nafas, kepis-kepis gitu ya. Terus dimanapun ketika dia ingat peristiwa itu lagi, nanti sesak nafas lagi. Jadi ingat penderitaan dia ketika di pondok, betapa sengsaranya dibully, dan orang tuanya ketika curhat kepada orang tua, nggak percaya orang tuanya, karena kan dia mondok di masih di kerabatnya, keluarganya. Jadi kadang kan kiai nanti ada saudaranya buka pondok dipondokin ke saudaranya itu. Nah, ketika cerita ke yang punya pondok ataupun ke orang tua, nggak percaya. Masa sih kamu? Jadi dia merasa sendiri. Nah, kalau dipendam ya, emosi yang dipendam seperti itu akhirnya kan jadi penyakit fisik ya. Dia suka asma, tiba-tiba suka nangis sendiri gitu. Nah, ini harus dilampiaskan. Nah, kalau di dalam psikoanalisis namanya katarsis. Katarsis itu berarti bagaimana kita mengalihkan energi negatif itu. Kalau Anda ini sedang marah, lampiaskan. Tapi kan nggak mungkin kepada orangnya ya, mungkin bisa ke bantal.
dari yang kencang misalnya di laut gitu ya, gitu. Palingnya kan ada energi yang tersalurkan. Atau nulis cerita itu bagian dari luapan energi, termasuk art terapi. Art terapi itu kan seni terapi seni ya, baik dari melalui menggambar mewarnai. Jadi nanti kita lebih bisa menyalurkan energi negatif yang kita pendam itu. Tapi sebetulnya untuk di dalam psikoterapi sendiri kan ada yang namanya forgiveness terapi ya, terapi memaafkan, bagaimana kita harus memaafkan. Tapi itu kan butuh proses yang sangat lama karena kejadiannya juga bertahun-tahun. Nah, kalau dalam teknik psikoanalisis kita bisa ada yang namanya teknik asosiasi bebas. Teman-teman bisa dibuka kembali, misalnya catatan-catatan ya. Dalam psikoanalisis ada asosiasi bebas. Asosiasi bebas itu Anda bisa duduk di kursi semacam ini, misalnya duduk di kursi, rileks atau tiduran, rebahan sambil memejamkan mata. Ya. Nah, posisinya nanti bisa bersandar ya. Kalau di kursi bersandar, kemudian kita sebagai konselor memandu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan gitu ya. Sampai dia rileks, kemudian diminta untuk cerita. Coba bayangkan ketika Anda dulu, kan dia cerita itu kan bagian dari penyaluran emosi ya. Kalau hanya dipendam, dia nggak akan selesai. Jadi dalam psikoanalisis ini ada sesuatu yang harus diluapkan dulu. Nah, baru ketika itu nanti diselesaikan. Kan ada analisis transferensi, analisis resistensi ya. Transferensi resistensi ini kan, kenapa kamu sampai mempertahankan hal yang seharusnya menyakiti Anda? Anda benci dengan orang, kan membuat sakit Anda sendiri. Kenapa harus dipertahankan? Itu. Jadi ada dialog dari konselornya juga. Jadi kalau asosiasi bebas, tadi ya, tarik nafas, kemudian ketika posisi santai, Anda bisa memutarkan musik kepada kliennya. Kemudian klien ini nanti diminta untuk cerita. Coba ceritakan pengalaman yang paling Anda senangi boleh, atau paling Anda benci boleh. Tergantung kok prolognya ya, dan lihat misalnya situasinya memungkinkan nggak kalau klien ini menceritakan sesuatu yang menyakitkan ya. Karena pernah saya dapat klien nggak bisa cerita, dia nggak bisa ngomong karena banyak sekali masalah yang dialami ya. Akhirnya saya minta dia untuk nulis. Dia nggak bisa asosiasi bebas, nggak bisa santai, nggak bisa diajak ngobrol. Akhirnya saya minta untuk nulis. Ya, nulis aja, nulis pengalaman kamu yang paling kamu senangi. Terus dikasih waktu kan, turunnya kan pengalaman yang paling kamu senangi. Tapi ternyata yang diceritakan bukan pengalaman yang paling menyenangkan. Ya, nulisnya ini, kelas 6 SD ibu saya meninggal. Kemudian usia berapa bapaknya menikah lagi. Ternyata di situ ibunya adalah dia intinya mendapatkan perlakuan KDRT dari ibunya, dipaksa apa gini, pokoknya perfect banget. Dia merindukan ibunya. Terus saya tanya, loh, ibu meninggal itu peristiwa yang sangat menyenangkan. Jadi dia itu kalau orang yang bermasalah biasanya itu alam bawah sadarnya tanpa sengaja menceritakan hal-hal yang benar-benar membuat dia terancam gitu, diluapkan. Jadi kalau ketemu klien nggak bisa cerita, suruh nulis, sama nggak bisa nulis, suruh gambar kan nanti juga bisa kelihatan kalau dia sedang memendam sebuah masalah tertentu. Dulu pernah saya dan teman-teman ketika kuliah S2 ke Magelang melakukan konseling traumatik korban Gunung Merapi ya. Jadi kalau di Gunung Merapi itu korbannya pasca letusan Gunung Merapi dulu, tapi tahun berapa ya, 2010 atau 2011 itu sering teriak sendiri, sering kaget gitu ya, kagetan, sering nangis gitu karena kehilangan saudara, keluarga kan ya, harta benda. Nah di situ diminta untuk gambar. Nah gambar itu nanti yang digambarin adalah suasana yang sedang terjadi. Pernah lagi saya dapat cerita dulu di Aceh itu kan ada dulu GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka. Anak-anaknya kan pada trauma itu, ada gencatan, bukan gencatan itu berarti nggak
ada perang kan, anak-anak kan sering melihat kejadian pembunuhan, tembak menembak, kan ada trauma, takut, cemas, nggak mau main lagi, suka nangis, rewel gitu. Nah ketika dikumpulkan, disuruh gambar yuk, yang ditulis apa, yang digambar apa coba? Ya itu ada orang-orangan lagi nembak gitu. Nah itu nanti setelah diluapkan lewat gambar kan paling tidak energinya tersalurkan. Nah baru nanti diajak diskusi ngobrol, ini apa, gambar apa, menurut kamu ini bagus nggak sih gitu. Ini ada orang yang lagi ngapain, nembak misalnya, dia bilang gitu, nembak ya, ditembak gimana, sakit nggak, sakit, bagus nggak kalau seperti ini, nggak bagus. Jadi nanti kita bisa memberikan masukan, nasihatnya lewat diskusi itu. Kalau menurut kamu gimana? Nah kalau klien konselornya memancing-mancing ya, itu namanya client center. Menurut kamu ini bagus nggak? Kalau seperti ini kamu di posisi kamu yang menjadi penyerang bagaimana kan ya? Ya berarti kita sedang menggunakan pendekatan client center, berpusat pada klien. Termasuk misalnya kita lagi mau memberikan nasihat kepada adik kita yang mau sholat ya. Ya maksudnya kita mau ngajak adik kita sholat. Kalau secara langsung direktif kan, titik kamu sholat dia, ini nggak sholat nanti kamu dosa loh gitu ya. Tapi kalau pakai pendekatan konseling client center ini contohnya, titik kamu tuh agamanya apa gitu. Oh sih takon-takon mbak. Oh ya tanya aja, coba kamu jawab deh agamanya apa, Islam. Kalau orang Islam tuh kewajibannya kamu tahu nggak? Kewajibannya sholat. Nah kamu sendiri udah sholat belum? Belum. Ngapain? Nah, misalnya dia bantah ya, mau main gitu. Nah, berarti kamu itu Islam bukan. Kalau orang Islam itu harusnya bagaimana gitu. Sampai dia ngucapin sendiri, muncul kalau orang Islam harus sholat dan dia akhirnya sadar sholat gitu. Jadi kita pancing-pancing. Itu namanya client center ya. Nah kembali lagi ke psikoanalisis, ada asosiasi bebas, analisis transferensi, analisis resistensi, analisis mimpi. Sebetulnya satu pendekatan itu pembahasannya sangat panjang ya. Termasuk misalnya ada klien kita ingin berhenti merokok. Bagaimana caranya biar dia bisa berhenti merokok? Kita bisa menggunakan pendekatan, beberapa pendekatan. Kalau pakai psikoanalisis, berarti kan dia dulu ketika perkembangan fase oral, kan di dalam psikoanalisis ada tahap perkembangan oral, anal, falik, genital ya. Kalau di masa oral berarti fokusnya kan pada mulut, usia 0 sampai 1 tahun. Nah ketika dulu fase oral, bisa jadi si klien kita itu kurang terpuaskan oralnya, kegiatan mengenyot, memutahkan, menghisap, atau mungkin dia nggak maaf ya, nenen ibunya langsung ya, atau tidak disapih tidak menjalani menyusu ibunya selama 2 tahun, mungkin 6 bulan aja, kemudian habis itu dot gitu, atau disendoli kan lain ya, maaf ya rasanya ya, bukan saya berkata jorok ya, ini secara ilmiah aja. Nggak ingat Bu. Bukan berarti saya mengatakan kalau yang merokok itu dulu nggak nyusu ibunya, enggak, itu kecenderungan aja, kecenderungan yang terjadi, bisa jadi yang lain juga penyebabnya. Nah kalau kita lihat ada yang datang ke tempat kita, kemudian setelah ditanya dulu ketika masih kecil nyusu ibunya berapa tahun gitu, itu padahal pertanyaan yang kelihatannya menurut orang kok remeh banget sih pertanyaannya, tapi itu sebetulnya mendukung untuk terapi berikutnya atau konseling berikutnya. Misalnya dulu itu kok aku nyusunya cuma sebentar sama ibuku gitu. Oh berarti memang dia sedang mencari kepuasan oral di masa dewasa gitu. Kepuasan oral di masa dewasa jadi kalau tidak terpuaskan di masa lalu, maka akan secara tidak langsung ya, secara otomatis tanpa disadari yang namanya kejadian-kejadian yang dulu belum tuntas itu biasanya akan harus dilakukan tanpa disadari oleh klien itu atau manusia itu sendiri. Misalnya karena dia belum terpuaskan oralnya, maka di masa dewasa akan mencari pelampiasan ke fase oralnya, bisa dalam bentuk misalnya merokok,
suka ngomong, misalnya 3 jam kok ngomong nggak capek-capek gitu, cerewet banget, itu bisa jadi dia sedang mencari kepuasan orang yang dulu pernah belum didapatkan. Nah, kalau ternyata fokusnya permasalahan penyebabnya ketemu, maka Anda sampaikan aja, mau nggak ini berhenti, sanggup nggak memang niat nggak berhenti merokoknya gitu. Kalau memang niat berhenti merokoknya, ada program-program yang harus dijalani. Yang pertama coba misalnya hari pertama atau minggu pertama ya, yang merokoknya tadi 20 diganti dikurangi jadi 19, yang satu permen, membuat permen. Jadi yang penting kan ada kegiatan oral gitu loh. Atau Anda ganti satu rokok itu yang dibuang dengan membaca la ilaha illallah 10 kali misalnya gitu. Yang penting kan oral gitu loh. Jadi ada beberapa pendekatan, teknik yang bisa Anda tawarkan dari untuk menyelesaikan agar tidak kecanduan rokok itu. Memang kan susah menurut kliennya, tapi kalau bisa niat akan bisa sedikit demi sedikit. Nah, kalau merokok itu biasanya habis berapa menit? Kalau misalnya 10 menit habis atau 5 menit habis, itu berarti ganti dengan istighfar selama 5 menit misalnya, atau permen, atau ganti ngemil, atau ganti baca sholawat ya, itu satu rokok. Minggu berikutnya yang tadinya 19 untung jadi 18, jadi kan sedikit demi sedikit, tapi harus ada gantinya untuk kepuasan oral dia gitu. Kayak itu psikanalisis ya. Jadi pakai bisa fokusnya ke masa lampau. Kemudian di dalam psikanalisis ini ada alam sadar, alam tak sadar, alam bawah sadar. Itu saya terangin nanti lama ya, enggak tuntas ini. Yang penting saya jelaskan dikit aja ya. Jadi dalam diri manusia itu struktur kepribadiannya ada alam bawah sadar, alam sadar, alam prasadar, alam tak sadar. Alam-alam ini yang sering kita rasakan kan alam sadarnya. Tapi sebetulnya energi yang dimiliki yang paling besar itu terletak di alam bawah sadarnya. Setiap kejadian, baik itu kita alami ketika kita di dalam kandungan ibu, sampai kita lahir sampai sekarang ini selalu terekam semuanya. Memorinya kemana kok saya lupa ya Bu ketika di alam kandungan? Memorinya kan terserap, refresh ke alam bawah sadar. Jadi kalau peristiwanya nggak enak, masa lampau, termasuk ketika mau digugurkan ibunya, ya, misalnya dia sudah dikasih nyawa oleh Allah, dia kan berarti sudah bisa merasakan ya, sudah bisa tahu bagaimana kalau punya nyawa kan dia berarti intinya sudah punya alam bawah sadar gitu. Nah, ketika ibunya mau menggugurkan kandungan, si anak kan juga merasa terancam, khawatir. Nah, ketika merasa terancam dan khawatir, ini nanti akan membekas ketika dewasa. Orangnya bisa jadi suka minderan, atau mungkin suka cengeng, nangisan, atau suka cemas sendiri gitu. Termasuk dikasih obat-obatan, itu kan juga merasa. Nah, buktinya apa Bu? Kita itu ketika di alam kandungan merasa. Ini ada salah satu teknik dari psikoanalisis namanya hipnosis ya. Hipnosis itu juga salah satu teknik dari psikanalisis. Nah, melalui teknik hipnosis itu ada teknik yang namanya, saya lupa, regresi kan nggak salah. Itu yang flashback ke alam masa lampau, Jadi waktunya dimundurin ketika kita dihipnosis, kita suruh membayangkan kejadian 10 tahun lalu, kejadian 20 tahun lalu, sampai kejadian di alam kandungan pun bisa terbawa, nanti diingatkan kembali. Nah, ketika muncul peristiwa yang tidak enak itu, nanti akan bisa naik ke alam sadar, dari alam bawah sadar ya, dari alam bawah sadar. Nanti dia akan cerita, saya dulu kayaknya pernah terancam, tapi saya nggak tahu itu apa ancaman apa, saya dulu pernah merasa ketakutan gitu. Jadi orangnya cerita sendiri, dan itu akibatnya pada saat ini, termasuk misalnya kayak ada kejadian kayak KDRT, bapaknya suka nyabet mukul
pakai sabuk misalnya nih, pakai sabuk, nah itu akan membekas ke anaknya hingga dewasa. Bisa jadi efeknya anak itu akhirnya trauma melihat atau tidak, dia takut ketika melihat sabuk. Masa kecilnya pernah diteladung ayam, kemudian dia dewasanya takut ayam, itu bisa jadi karena dulunya karena diteladung ayam atau apa. Jadi ini psikoanalisis menariknya di situ. Masalah yang terjadi sekarang bisa jadi diakibatkan oleh masalah lampau yang hanya terimpress dan muncul kembali ke alam sadar berupa kecemasan, ketakutan, fobia, kemudian lindur itu juga mimpi ngelindur itu juga bagian dari alam bawah sadar kita itu berusaha memunculkan peristiwa-peristiwa yang mengancam dirinya ke alam sadar. Jadi bentuknya seperti itu. Contoh lagi, ada seorang anak itu suka melindur mimpi berjalan, tapi tidak hanya sekali dua kali, berkali-kali. Setiap tidur, kemudian bangun, buka jendela, buka pintu, terus masuk ke kamar lagi, tidur lagi. Malam berikutnya begitu lagi. Nah, orang tuanya melihat kan, ini kelainan apa ini? Kemudian konsultasi ke konselor, ini gimana nih anak saya seperti ini? Terus ditanya oleh konselornya, ibu bapak ini sayang kepada anaknya, sayangnya seperti apa? Kan cerita, saya tuh nggak bolehin anak seperti ini, seperti itu. Jadi sayang tapi suka dikekang ya, suka dilarang-larang. Nah, si anak ini akhirnya menangkap sinyal-sinyal larangan dari orang tua. Nah, si anak itu sebetulnya kan ingin bebas. Bentuk protes berontaknya itu lewat melindurnya dia. Ingin jadi kayak pintu jendela kan simbol kebebasan nih, dia ingin keluar tapi nggak bisa masuk lagi gitu lah. Jadi luapannya itu dilampiaskan lewat mimpi, lewat melindur. Termasuk Anda pernah nggak mimpi misalnya mimpi telanjang, mimpi dikejar-kejar orang gila, itu bisa jadi masalah yang terpendam, terimpress. Kan Anda kadang-kadang saya mau melupakan peristiwa ini masalah ini tapi sebetulnya nggak bisa, yang namanya masalah nggak bisa dilupakan. Saya mau melupakan mantan pacar nggak bisa dilupakan, tapi diselesaikan, dia diikhlaskan. Kalau melupakan nanti di-repress aja ke alam bawah sadar, nanti akan muncul kembali ke alam sadar. Termasuk pernah ada konsultasi, kok saya sering mimpi mantan pacar saya Bu. Padahal saya nggak berhubungan sama dia. Itu artinya apa? Tidak. Masih cinta sama mantan pacarnya, masih suka mengharapkan. Kita psikoanalisis ya, nanti lanjutkan akan panjang. Ada pertanyaan dulu nggak? Belum ya? Oke. Sekarang ya. Alam tak sadar itu Alam tak sadar itu antara alam bawah sadar sama alam sadar. Itu hanya perpindahan aja. Yang paling menonjol kita kan alam bawah sadarnya sama alam sadarnya. Sekarang ini kan alam sadar. Jadi peristiwa yang kita alami sekarang itu kita sadari dalam ingatan, tapi kemudian akan di-repress secara otomatis oleh kita. Jadi kayak, kenapa saya nggak bisa ingat masa lalu ya, kayak ketika saya masih kecil bayi, itu karena peristiwa di-repress semua. Tapi terkadang kita dimunculkan lewat mimpi, kok dulu kayaknya saya pernah digendong ibu saya, atau mungkin pernah jalan-jalan kemana gitu ya, tapi saya kayaknya belum pernah kesini. Itu bisa jadi ketika bayi, atau mungkin ketika di alam kandungan pernah diajak jalan-jalan oleh orang tua ke situ. Tapi kan kita nggak ingat, peristiwa itu di-repress ke alam bawah sadar. Itu. Ya, oke. Lanjut ke klien center. Tadi klien center sederhana ya, hanya memancing aja. Memancing. Menurut kamu gimana kalau kamu punya masalah seperti ini, solusinya bagaimana kan gitu ya? Nah, itu memancing. Terus kalau humanistik itu sering teman-teman itu bingung membedakan antara klien center dan humanistik. Kalau humanistik itu intinya adalah manusia itu selalu positif ya. Tidak ada manusia yang negatif. Kalau manusia itu negatif atau melakukan kesalahan, intinya dia bukan lagi manusia gitu loh. Jadi manusia itu pada dasarnya adalah baik dan selalu baik. Ini kan seperti sebuah hadis ya.
manusia itu kan seharusnya hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini kan gitu ya. Lusa harus lebih baik dari kemarinnya gitu. Jadi humanistik ini memandang manusia itu baik dan selalu baik. Kalau dia melakukan kesalahan, dia harusnya kembali lagi ke hal yang baik. Kita pandang manusia itu selalu positif, tidak pernah salah. Gitu. Nah, kalau manusia punya masalah itu biasanya dia tidak terpenuhi kebutuhan hierarki kebutuhan dasarnya. Jadi ada pandangan teori dari Abraham Maslow yang hierarki kebutuhan ya. Ada kebutuhan pangan ya, pangan, sandang dan seterusnya sampai aktualisasi diri. Nah, manusia kalau ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, maka dia akan bermasalah. Contoh ya, ada siswa datang ke guru BK. Bu, saya kok nilai ulangannya atau nilai rapotnya kok jelek terus gitu. Padahal saya sudah berusaha belajar dan sebagainya. Nah, konselornya pakai pandangan humanistik ya, pakai yang hierarki kebutuhan. Ini mungkin bisa jadi anak itu ketika sekolah dia belum sarapan, kan makan sebagai kebutuhan dasar ya. Nah, terus ditanya, kamu kalau pagi sarapan enggak? Saya nggak sarapan, nggak sempat karena saya harus membantu ibu dulu. Kalau saya sarapan nanti saya telat gitu. Oh, pantas aja nilaimu jadi buruk karena kamu ketika mendapatkan keterangan dari guru atau gurumu, kamu nggak bisa konsentrasi karena lapar gitu. Itu kan humanistik ya. Nah, jadi paham ya, kalau humanistik itu ya, termasuk humanistik ini ada teknik yang namanya penerimaan penghargaan, penghormatan. Ketika ada orang yang datang kepada Anda berlumuran dosa, seperti kata dia, saya sudah melakukan hubungan badan dengan pacar saya, itu jangan disalahin, tapi dimotivasi. Sabar ya Mbak ya, semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Wajar kok manusia salah, dosa, tapi apakah Anda akan seperti ini terus? Dibalik, karena manusia itu kalau pandangan humanistik kan selalu positif ya, dan harus menjadi positif terus. Nanti kita tanya, apakah kamu ingin seperti ini terus? Ingin nangis-nangis terus, ingin putus asa terus, ingin berlimpaan dosa terus, ingin mengulangi kembali hubungan ya seperti itu dengan orang lain? Ya enggak sih. Terus harus bagaimana? Baru nanti ditata ya. Kamu harusnya bersyukur misalnya gitu ya, bersyukur meskipun sudah melakukan hubungan badan, tapi Allah masih melindungi kamu dengan tidak membuat kamu itu hamil gitu, misalnya gitu. Jadi dipupuk ini semangatnya biar dia mau bertobat, mau kembali ke jalan yang benar kan gitu, bukan malah makanya kamu itu kalau pacaran itu jangan begitu, malah kita bakal ya tambah depresi nanti, down. Oke, kemudian humanistik client center Gestalt ya. Gestalt. Nanti saya praktek guys. Teknik apa ini ya? Nanti ada yang mau relawan ya? Atau yang tadi terakhir siapa? Harus nih. Gestalt itu konseling penyadaran atau terapi penyadaran. Teknik yang paling terkenal dari Gestalt ini adalah latihan kursi kosong atau latihan saya bertanggung jawab. Latihan saya bertanggung jawab. Kalau latihan saya bertanggung jawab itu biasanya untuk menyadarkan orang yang berbuat salah, biar dia itu mau bertanggung jawab atas apa yang dia pilih, sikap yang dia pilih. Misalnya contoh sederhananya kasus siswa membolos ya, dia itu dinasihati nggak mau, kemudian kita bilang, kita kasih pilihan, kamu tuh sebetulnya ingin jadi siswa yang rajin atau siswa yang bodoh atau malas gitu. Ya suka-suka aku sih Bu, itu ngapain sih nasihat-nasihatin aku gitu. Nah aku mau tanya dulu, kamu tuh ingin jadi apa sebetulnya gitu. Nah kalau kamu ingin jadi siswa yang bodoh atau yang suka bolos, siswa yang malas, kamu tahu nggak sih resiko sama konsekuensi dari perbuatan yang kamu pilih itu? Nah, resikonya disebutin. Kan ini kita dialog dengan klien kita itu atau siswa tersebut.
Nah, kalau dia masih tetap bertahan, saya suka aku, oke, kalau begitu kita bikin kesepakatan ya. Kalau kamu pilih perbuatan semacam itu, kamu coba dong ucapin dengan lantang. Dan berdoa semoga apa yang menjadi resiko kamu itu benar-benar jadi kenyataan. Misalnya dia memilih untuk jadi bodoh dan saya berani menanggung risiko dibenci oleh orang tua, misalnya ya, nilai saya jelek, tidak naik kelas, masa depan saya suram, misalnya gitu ya. Dia berani nggak ngomong seperti itu? Dia bertanggung jawab nggak? Dan saya bertanggung jawab atas resiko yang saya pilih, misalnya gitu. Diucapkan berkali-kali, kalau nggak mau dia suruh nulis yang banyak sampai dia betul-betul sadar, saya nggak mau Loh, kalau ada pilihan yang lain, kenapa kamu pilih yang buruk? Coba diganti, coba bagaimana kalau pilihan kamu diganti ke hal yang positif. Misalnya saya ingin jadi siswa yang rajin, resiko konsekuensinya adalah ini, dan saya berani menanggung resiko dari apa yang saya pilih itu. Misalnya kalau jadi siswa rajin, resikonya adalah misalnya nilainya bagus, masa depannya bagus, disenangi teman, disenangi guru, kan gitu. Itu kan lebih positif. Nah, akhirnya kan si klien ini sadar. Latihan saya bertanggung jawab itu dilantangkan, diucapkan, ataupun ditulis. Gitu. Kalau latihan kursi kosong itu dengan kursi kosong nanti menyampaikan sesuatu hal yang terpendam yang tidak mungkin disampaikan ke orang lain. Misalnya ingin menyampaikan sesuatu kepada almarhum ibunya, ibunya udah meninggal, nggak bisa dong dia ngomong ke kuburan gitu ya. Nah, misalnya kan coba dianggap aja kursi ini adalah ibumu. Seandainya ibumu di sini, apa yang ingin kamu sampaikan? Berarti kan dia bisa menumpahkan semua emosi kalau latihan kursi kosong itu. Itu gimana sih? Nah, misalnya gitu nih, dia lagi emosi memendam dendam ya. Nah, itu harus diluapkan. Kalau enggak kan nanti akan jadi ganjalan hati dan bisa jadi penyakit. Itu mental ya. Kemudian ada REBT, Rational Emotive Behavioral Therapy, sama behavioristik. Itu kan dua pendekatan yang tekniknya sama, tapi sebetulnya pasalnya berbeda. Namanya saja Rational Emotive Behavioral Therapy. Kalau REBT ini dari sisi namanya ada kata rasionalnya ya, dibanding dengan pendekatan yang behavioristik itu jelas berbeda. Kalau behavioristik ini cenderung ke pengubahan tingkah laku, hanya pengubahan tingkah laku. Kalau REBT fokusnya adalah pengalihan pikiran yang tadinya tidak rasional menjadi rasional. Contoh, coba kalau Anda dapat klien Anda ini misalkan dia kalau setiap kali ketemu bangkai tikus pasti ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Jadi dia cerita ke konselor, Bu, saya kalau ketemu bangkai tikus itu pasti tidak lama kemudian ada pengumuman innalillahi. Pasti, Bu. Jadi bangkai tikus itu dia nyimpulin sendiri. Jadi bangkai tikus itu merupakan pertanda kalau ada orang yang meninggal. Saya jadinya takut, was-was, cemas kalau lihat bangkai tikus. Itu saya takut siapa lagi yang mati ya. Siapa lagi yang mati. Jadi hidupnya nggak tenang, nggak nyaman. Ini kan masalah. Nah, coba kalau Anda pakai REBT gimana langkah-langkahnya? Tekniknya digunakan apa? Tahu nggak? Ayo, apa nasihat doang? Jangan gitu dong, itu nggak masuk akal, bukan gitu. Kita pakai teknik, diantaranya bisa menggunakan teknik kognitif ya. Kalau REBT sendiri sebetulnya ada tahapan ya, G, A, B, C, D, G, goal. Ditanya tujuannya. Kamu tujuan kesini mau apa sebetulnya? Ingin menyelesaikan permasalahan. Biasa tidak cemas, Bu, kalau lihat bangkai tikus lagi saya nggak deg-degan, nggak cemas. Bahkan dia mengatakan kalau lihat bangkai tikus sampai bisa sesak nafas. Dan ini nyata loh. Tapi saya menceritakan ini bukan berarti saya membuka aib ya, karena nggak nyebutin nama orang kan. Ya. Ini hanya untuk contoh kasus aja. Nah, ditanya tujuannya ya, goal G. A itu antecedent itu berarti peristiwa yang terjadi. Peristiwa terjadi ini apa sih? Yaitu ada setiap kali berjumpa bangkai tikus dia beranggapan pasti ada pengumuman orang meninggal atau pertanda ya, sebagai pertanda
tanda orang mati. Kemudian B, belief